Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam hidroponik bagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman meneruskan video yang kemarin, yaitu tentang hasil penggunaan media tanam pasir malang untuk menyemek kangkung menggunakan potrai. Ini sudah nampak, ya kan? Ini sudah usia 3 hari ya. Kalau yang ini yang kemarin menggunakan pupuk organik yang tidak rata, jadi pertumbuhannya tidak rata. Ini yang baru tumbuh, maksudnya ini yang lebih dulu tumbuh, ini ada yang lebih dulu tumbuh, ini kan tuh kelihatan nggak rata, tapi hasilnya bagus, ya kan? Tapi harus bersabar juga, ini harusnya pindah tanam. Nah, nanti dimasukkan di bak yang satu yang menggunakan NPK 1616 yang kemarin menguning itu, nanti kita isikan di sana. Kembali ke sini. Ini pasir malang ini untuk pertumbuhan daripada tanamannya sendiri, lihat dia hampir rata. Semua kotak ya, hampir semua kotak itu tumbuh. Semuanya tumbuh, nggak ada yang belum tumbuh ya. Artinya saya menyimpulkan ini bagus untuk persemaian ya. Cuman kita juga harus sering-sering lihat, karena pasir malang ini tidak seperti pupuk organik yang dia mampu menyimpan air itu lebih lama. Kalau ini enggak, kadang kering. Ini lihat, ini kan kering ini ya, kelihatan enggak? Nah, ini dikarenakan apa? Air itu dia harus ada dalam media ini, jadi kita harus sering-sering siram gitu. Ini kan habis tak siram setiap sore ya, setiap pagi atau sore harus kita lihat apakah ini kering atau tidak. Dalamnya juga ada air karena akarnya sudah menembus sampai ke bawah. Nah, kalau yang sudah menembus ini enak, meskipun di sini kering, ya dia tetap masih bisa mendapatkan suplai airnya dari bawah. Jadi ini dari kokopet, kemudian tisu, kemudian pupuk organik, dakron, sekarang media pasir malang, dan besok menggunakan sisa pemotongan kayu itu loh, apa namanya. Nah, ya intinya itu saya mau uji coba itu, tapi khusus yang sudah saya praktekkan ini yang paling membuat saya seneng, ya kan? Ini baru uji coba yang pertama, besok akan saya uji cobakan lagi, sehingga pada video kesimpulan yang akan datang saya bisa melihat kalau ini pertama dulu saya menggunakan pupuk organik mantap, tapi setelah kesini itu ternyata berbeda, dia tumbuhnya nggak rata. Nah, oleh sebab itu teman-teman, penggunaan media semacam ini saya menyarankan teman-teman atau saudara-saudara yang ada di Indonesia itu mencari alternatif sendiri yang ada di lingkungan sekitar. Kalau pasir malang kan buatan lokal, pupuk organik lokal, ya kan. Dakron itu di Indonesia juga sudah memproduksinya, itu kan pabrikan tau. Nah, maksud saya adalah kita itu menjadi petani, katakanlah petani muda atau petani yang sudah menggunakan sistem yang modern seperti hidroponik ini, jangan sampai kita itu tergantung kepada luar negeri seperti rockwool, kemudian benih-benih. Ya nggak ada larangan, cuman ayo kita lebih ke produk lokal, sehingga ketika barangnya yang dari luar negeri itu tidak
bisa diimpor atau karena kendala apa, kita nggak akan kesulitan. Pasar yang sudah ada itu dia tidak akan merasa khawatir, wah ini benih-benihnya impor. Pasti mereka akan berpikir, waduh kalau impor gimana nanti kalau saya sudah banyak pelanggan tiba-tiba nggak ada, repot juga. Pasti mereka berpikir seperti itu. Makanya yang biasa menggunakan produk-produk benih-benih atau media-media impor itu biasanya yang sudah skala industri, yang dia bisa memberikan jaminan kepada customer itu produknya ready setiap hari. Nah kita kan yang ya balungan kere lah ya, yang kecil-kecil dulu. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh seperti itu, hanya sebagai gambaran saja. Kenapa saya memilih untuk menggunakan produk-produk lokal, ya kan? Pasir Malang, pupuk organik, ya, Dakron, ya, busa limbah itu kan di Indonesia juga sudah memproduksi itu. Mungkin teman-teman juga pernah menggunakan media yang lain. Sampaikan di kolom komentar, mari kita berdiskusi, karena saya juga membutuhkan saran dan masukan daripada teman-teman semuanya, agar kita bisa sukses bersama lah, kita bertukar pemikiran. Sampai di sini paham ya? Kesimpulannya ini mantap untuk sementara. Nanti untuk yang kedua dan yang ketiga saya akan menggunakan pasir Malang. Tapi ya itu tadi, videonya nggak bisa dalam satu durasi yang sama. Kemudian ini uji coba yang pertama, uji coba yang kedua, uji coba yang ketiga, nggak bisa. Ini uji coba yang pertama. Ya lain hari saya videokan uji coba yang kedua. Makanya saya itu sering dalam video saya sekarang sering menengok sekarang tanggal 13 bulan 3 tahun 2020 jam 16.44, agar di dalam video itu tahu, oh berarti ini real, ini apa namanya, bener-bener apa ya, bener-bener up to date gitu loh. Saya membuat videonya seperti itu, jadi saya nggak mau seolah-olah saya itu membohongi teman-teman. Ya dalam video saya pasti banyak kekurangan, ya mari saling melengkapi, apa yang harus saya tambahkan, apa yang harus saya kurangi. Ya sekali lagi, penggunaan produk lokal, media lokal harap untuk diutamakan. Bagi yang seperti kita yang balungan kere tadi, tapi meskipun balungan kere, teman-teman tidak boleh ya putus asa, putus semangat. Pokoknya terus berjuang dari yang kecil kemudian menjadi sedang, kemudian menjadi besar. Hal yang besar pasti berawal dari hal yang kecil kok. Nggak mungkin langsung besar, itu nggak mungkin. Ya, yang pasti tetap semangat, harus berani berpraktek. Ya, harus berani berpraktek tentunya. Ya percuma kalau hanya sekedar baca-baca artikel, melihat di YouTube tapi nggak mempraktekkan. Ada jauh-jauh dah. Kita harus berani ambil action, ambil keputusan, dan mari kita praktek. Nah itu saja. Mungkin dari saya seperti itu dulu ya. Jangan terpikat dengan cabai-cabai yang merah ini ya. Saya tuh sebenarnya tanam seledri, tanam cabai, tanam macam-macam, ya kan. Itu. Tapi ya itu tadi, ya, saya nggak mau ini. Saya fokus kepada hidroponik saja dulu. Mungkin lain waktu saya bikin yang ini. Ini tadi saya panen sama istri saya, lumayan lah dapat cabenya. Gitu ya teman-teman. Pokoknya terus semangat. Salam hijau, salam hidroponik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.